Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video edukasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, Program Studi Farmasi Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua sebagai umat muslim, yaitu kehalalan produk farmasi dengan fokus pada obat bernama bevacizumab, sebuah antibodi monoklonal yang dikenal sebagai humanized murine antibody. Bersama kami hari ini, saya Syaira Banwa Zahra, Almaritsa Nadia, Salma Winersa, dan Fiska Andina Apsari. Simak terus video ini sampai selesai ya. Pertama-tama, kita kenalan dulu dengan bevacizumab yuk. Bevacizumab adalah obat golongan antibodi monoklonal, yaitu protein buatan yang dirancang khusus untuk mengenali dan menyerang target tertentu di dalam tubuh. Nama dagangnya yang paling dikenal adalah Avastin, yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Genentech. Yang menariknya, bevacizumab termasuk dalam kategori humanized murine antibody. Apa sih artinya? Jadi, antibodi ini awalnya dikembangkan dari sistem imun tikus, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut murin. Kemudian, sebagian besar strukturnya dimodifikasi secara genetika agar menyerupai antibodi manusia, sehingga lebih aman digunakan dan tidak mudah ditolak oleh tubuh pasien. Sekitar 93% struktur bevacizumab sudah bersifat human, dan hanya sekitar 7% yang masih berasal dari komponen murin atau tikus. Obat ini pertama kali disetujui oleh FDA Amerika Serikat pada tahun 2004 dan saat ini telah digunakan lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Sekarang, mari kita telusuri dari mana sebenarnya bevacizumab dibuat. Prosesnya dimulai dari pengembangan antibodi monoklonal di laboratorium menggunakan teknik yang disebut dengan teknologi hibridoma. Sel B dari tikus yang telah diimunisasi digabungkan dengan sel mieloma untuk menghasilkan sel hibridoma yang dapat memproduksi antibodi secara terus-menerus. Nah, setelah itu, gen yang mengkode antibodi tersebut diekstrak dan direkayasa secara genetik. Bagian yang berasal dari tikus diganti sebagian besar dengan sekuens gen manusia. Gen hasil rekayasa ini kemudian dimasukkan ke dalam sel inang, yaitu sel Chinese Hamster Ovary atau CHO, untuk diproduksi dalam skala besar menggunakan bioreaktor. Perlu dicatat ya, meskipun sel tikus digunakan di awal proses, produk akhir bevacizumab adalah protein hasil ekspresi sel CHO. Tidak ada jaringan atau daging tikus yang ada dalam vial produk jadi. Namun, pertanyaan halal tetap relevan karena menyangkut asal-usul bahan biologis yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun secara ilmiah produk akhir sudah sangat murni dan tidak mengandung bagian fisik dari hewan asal-usul bahan biologis serta seluruh proses produksi tetap menjadi pertimbangan penting dalam penentuan status halal suatu produk farmasi. Nah, prosesnya seperti yang tercantum di atas. Berikutnya adalah dari segi fikih dan regulasi. Dari perspektif sains halal, ada beberapa poin yang perlu kita analisis. Yang pertama, tikus atau mus musculus adalah hewan yang tidak disembelih secara syar'i dan termasuk dalam kategori hewan yang diperselisihkan kehalalannya. Kedua, sel dari tikus ini yang digunakan bersifat immortalized, artinya telah berubah sifat biologisnya jauh dari sumber asalnya. Kemudian dari sisi fikih dan regulasi, ada konsep penting yang perlu kita pahami, yakni istihalah, yaitu perubahan substansi yang mengubah sifat najis atau haram menjadi suci atau halal. Para ulama berbeda pendapat, apakah transformasi bioteknologi seperti ini memenuhi syarat istihalah. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2012 tentang produk bioteknologi menyatakan bahwa produk yang dalam prosesnya menggunakan bahan dari hewan yang diharamkan hukumnya adalah haram, kecuali jika telah terjadi istihalah sempurna dan dibuktikan secara ilmiah. Untuk obat-obatan biologis seperti bevacizumab, hal ini masih menjadi kajian tersendiri dan belum ada fatwa spesifik yang memutuskannya. BPOM sendiri juga belum mewajibkan sertifikasi halal untuk produk biologi seperti antibodi monoklonal
sampai saat ini, meskipun regulasi terus berkembang. Di tingkat internasional, Islamic Food and Nutrition Council of America atau IFANCA dan beberapa lembaga sertifikasi halal global mulai membahas standar halal untuk produk bioteknologi medis. Lalu, apa ya yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pasien muslim? Ada 3 pendekatan yang direkomendasikan oleh para ulama dan ahli halal. Yang pertama, ada pilihan obat halal yang setara. Situasi di mana tersedia alternatif terapi biologis dengan sumber bahan yang sudah jelas kehalalannya dan memiliki efikasi yang sebanding. Rekomendasinya, utamakan pemilihan obat yang halal. Pilih terapi biologis dengan sumber yang lebih jelas kehalalannya. Dokter dan apoteker wajib untuk menginformasikan kepada pasien muslim tentang ketersediaan alternatif tersebut. Kedua, tidak ada alternatif halal dan kondisi darurat atau darurah. Pasien membutuhkan terapi bevacizumab dan tidak ada obat pengganti yang setara dari sumber halal. Rekomendasinya diperbolehkan berdasarkan prinsip darurah. Penggunaan boleh dilakukan demi menyelamatkan jiwa pasien. Namun, wajib disertai konsultasi kepada ulama atau komite fatwa rumah sakit dan dicatat dalam rekam medis sebagai kondisi darurat. Yang ketiga, pasien ingin kepastian status halal. Pasien atau keluarga pasien mempertanyakan status halal sebelum atau selama menjalani terapi bevacizumab. Rekomendasinya, konsultasikan dan harus transparasi. Arahkan ke Komite Halal Rumah Sakit atau hubungi MUI atau LPPOM. Dokumentasikan proses konsultasi untuk kepastian hukum dan ketenangan batin pasien. Kedepannya, kita berharap industri farmasi lebih transparan dalam melaporkan sumber bahan biologis. Dan lembaga sertifikasi halal mengembangkan standar khusus untuk produk bioteknologi. Riset obat-obatan antibodi dari sumber halal juga perlu didorong loh. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang status kehalalan bevacizumab. Kesimpulannya, secara ilmiah bevacizumab berasal dari sel tikus yang telah mengalami rekayasa genetik yang mendalam. Dari sisi fikih, masih terdapat perbedaan pendapat dan kajian lanjutan masih diperlukan. Prinsip darurah tetap berlaku bagi pasien yang tidak memiliki alternatif. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita sebagai umat muslim yang juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu kesehatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.